Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nuaini dengan NIM 19136099 Geografi NK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 Sistem Manajemen Basis Data kelas Kamis jam 7 pagi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 10 Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama, database geografis adalah bagian penting dari sistem GI operasional baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan maupun karena dampak database geografis pada semua aktivitas analisis, pemodelan, dan pengambilan keputusan. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file atau dengan menggunakan program perangkat lunak khusus yang disebut DBMS. Basis data adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. Yang pertama, mengumpulkan semua data di satu lokasi mengurangi redundansi. Yang kedua, biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya, DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Yang terakhir itu keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. Namun memiliki kelemahan. Yang pertama itu kinerja pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diimplementasikan. Yang kedua, biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Selanjutnya, sistem manajemen basis data. DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. Untuk menjalankan fungsi ini, DBMS menyediakan sejumlah kapabilitas penting. DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal berikut. Yang pertama, sebuah model data, kemampuan memuat data, indeks, sebuah bahasa permintaan, keamanan, cadangan, dan pemulihan alat administrasi basis data, aplikasi, dan antarmuka pemrograman aplikasi. Yang selanjutnya itu jenis DBMS. 3 jenis utama DBMS yang telah digunakan dalam sistem GI. Yang pertama, relasional atau RDBMS. Database relasional terdiri dari satu set tabel, masing-masing daftar 2 dimensi atau larik, catatan yang berisi atribut tentang objek entity. Struktur yang tampaknya sederhana ini telah terbukti sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai bidang aplikasi, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam RDBMS. Yang kedua yaitu objek atau ODBMS, di mana pada awalnya dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan RDBMS. Ini termasuk ketidakmampuan untuk menyimpan objek lengkap secara langsung di database. Yang selanjutnya itu relational object, di mana ORDBMS dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang mendeskripsikan apa itu objek, atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek, metode atau fungsi objek seperti instruksi menggambar, antarmuka query, dan algoritma interpolasi. Dan ini dapat dikelola dan disimpan bersama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Selanjutnya itu menyimpan data dalam tabel DBMS. Level terendah dari interaksi pengguna dengan database geografi biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data terorganisir pada tema tertentu di lembah sungai atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Selanjutnya ada SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural, misalnya Visual Basic atau berorientasi objek, yang dirancang untuk mengambil set. Ada 3 jenis kunci pernyataan SQL. Yang pertama, data definition language. Yang kedua, data manipulation language, dan data control language. Dalam SQL, pernyataan bahasa definisi data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Itu buat tabel pemerintah digunakan untuk definisikan tabel. Atribut yang
yang akan dikandungkannya, dan kunci utama atau kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan secara unik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.